wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya Tuhan, karena dengan nikmat dan rahmatnya kita masih bisa datang ke sini dalam rangka wirid bulanan kita, walaupun situasi saat ini masih hujan. Selawat berakaikan salam juga kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat yang ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita mendapat syafaat di yaumil masal nanti dari baginda Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama untuk menyemangati diri kita ini, kita berselawat dulu. Mudah-mudahan Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kita bersama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan dengan kita berselawat, kita diridai Allah Subhanahu wa taala, acara kita dari awal sampai akhir, dan nanti di akhir masa, di yaumil masa, kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustaz Al-Mukarram Mustaqim yang telah berhadir bersama kita pada malam hari ini, yang sengaja kita undang dalam wirid kita pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Ikrar dan seluruh jajarannya yang berkesempatan hadir, yang bisa hadir pada malam hari ini. Juga kepada bapak-bapak anggota yang telah berkenan hadir, dan juga kepada Ibu Bundo Kandung yang telah menyempatkan diri hadir bersama kita pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adapun rangkaian acara yang harus kita jalani pada malam hari ini, pertama pembukaan yang dianggap sedang berlangsung, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh Daud Yanti. Yang ketiga kita masuk ke tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Mustaqim, yang kami juga mohon nanti untuk penutupnya ditutup dengan doa, terakhir jedah dan penutup. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, takutnya nanti hujan jadi air masuk lagi kan. Jadi kita masuk kepada acara yang kedua, yakni pembacaan Gemawal Ilahi yang disampaikan oleh Nervi Yati. Pada Nervi kami persilakan dengan selamat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum arsalna fikum rasulam minkum tatlu alaikum ayatina ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wa yu'allimukumul kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wadkuruni adkurkum wadkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bish-shabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Cina yang telah membacakan dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca Allah berikan pahala yang berlipat ganda, dan kepada kita yang mendengarnya mudah-mudahan Allah juga berikan pahala. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Pak Ustaz Mustaqim. Mari sama-sama kita dengar dan kita semak, dan mari kita jadikan nantinya sebagai pedoman kita dalam mengharungi hidup dan kehidupan ini, baik dalam hablullah minan nas dan dan hubungan kita dengan Allah, dan juga hubungan kita sesama manusia. Demikian kami mohon kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap kepengurusan organisasi Ikrar atau Ikatan Rau-Rau, Ikatan Keluarga Rau-Rau, Bapak Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan lain sebagainya, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua GSSB Kecamatan Ujung Batu Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Joni Pirgo. Yang saya hormati, saya muliakan orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Salah satu nikmat yang terbesar selain daripada nikmat iman dan nikmat Islam, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dengan nikmat itulah kita malam ini, walaupun cuaca tadi sempat hujan, alhamdulillah kita bisa dapat hadir, bertatap muka, berkumpul, duduk bersama di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga langkah kaki kita, ayunan tangan kita dari rumah menuju ke tempat ini, debu-debu yang menempel di kaki kita, rintik-rintik hujan yang membasahi baju kita, membasahi kendaraan kita, akan menjadi amal ibadah buat kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua amal ibadah, amal soleh-soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua doa-doa kita, niat kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Yang banyak urusan semoga Allah mudahkan urusannya. Yang banyak utang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lunasi semua hutang-hutangnya. Yang belum nikah semoga Allah segerakan jodohnya. Yang sudah nikah mudah-mudahan tak nikah lagi. Amin ya rabbal alamin. Tampak tu dah nikah semua ya. Jangan pula diaminkan yang belum dapat jodoh tadi ya. Salawat dan salam senantiasa selalu kita ucapkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang tua saya, abang kakak, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ya, beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 2 tahun yang lalu, saya sempat juga pernah diundang oleh Pak Beni ya, di acara yang sama. Kalau nggak salah tempatnya di Ngasuh ya. Malam juga
dalam keadaan hujan pula. Bahkan ceramah waktu itu saya lihat jam 10:30 baru dimulai ceramahnya. Itu dari rumah ke rumah tuh. Tapi alhamdulillah bisa kita lihat sekarang ini Bapak Ibu, Masya Allah sudah ada kemajuan ya. Sudah ada peningkatan. Yang biasanya acara dari rumah ke rumah ini sekarang punya tempat sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk kedepannya nanti semakin ramai anggotanya. Kalau bisa nanti ada pula suraunya Pak Haji, ya, ada pula ambulannya, ada pula fasilitas yang bisa berguna bukan hanya buat anggota ikrar, bisa juga berguna untuk umat. Apalagi nanti Pak Haji Joni Firgo maju, insya Allah tambah banyak nanti kemajuannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya hadir kita pada malam hari ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua yang akan kita dapatkan Bapak Ibu. Yang pertama kita hadir di majelis ilmu. Allahu Akbar. Kalau kita bahas majelis ilmu ini nggak sudah saking banyak fadilah keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Salah satu hadis yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dari rumah menuju ke tempat majelis ilmu, fa huwa fi sabilillah. Maka seolah-olah ia berjuang di jalan Allah sampai ia kembali ke rumahnya masing-masing. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sahabat-sahabat dulu, ya, kalau sudah dengar kata jihad, nomor satu sahabat. Tapi jihad zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau sudah dikatakan jihad zaman dulu perang. Tapi kalau zaman sekarang jihad banyak. Salah satunya hadirnya kita di majelis ini, di tempat ini, itu sama seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan orang yang berjihad di jalan Allah kecuali masuk surganya Allah. Ini Pak Bu. Jadi rugi kalau kita nggak hadir ke majelis ini. Yang kita dapatkan di majelis ilmu tak lain dan tak bukan ilmu. Apa tujuan ilmu? Ilmu itu sebagai jalan buat kita. Makanya banyak orang sesat gara-gara tak punya ilmu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang umurnya di atas 30 tahun, ya, itu rasanya tidak ada daftar mau masuk sekolah. Datang nanti ke sekolah, ada kepala sekolah, Pak, bisa nggak aku daftar sekolah Pak, SD atau SMP atau SMA, SMK? Nggak bakalan diterima Pak Bu, karena usia kita sudah di atas, ya, sudah di atas 20 tahunan, nggak bakalan diterima. Padahal kita sekolah itu tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Makanya dengan hadir inilah kita bisa mendapatkan ilmu. Ini yang pertama Pak Bu. Kemudian yang kedua yang kita dapatkan karena kita hadir pada malam hari ini, yaitu bisa bersilaturahim. Silaturahim Pak Bu. Kalau kita buka hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin Allah murahkan rezekinya, saya rasa nggak ada orang yang nggak berdoa minta rezeki kepada Allah. Salah satu doa yang biasa dipanjatkan pasti, ya Allah berikanlah rezeki, ya Allah, ya Allah lancarkanlah daganganku, ya Allah, ya Allah mudahkanlah untukku mendapatkan rezeki, ya Allah, ya Allah berikanlah
kami rezeki yang halal barokah ya Allah. Itu doa yang biasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini kita hadir. Salah satu keutamaan orang yang bersilaturahim, Allah akan murahkan rezekinya. Kemudian selain daripada Allah murahkan rezekinya, Allah juga akan panjangkan umurnya. Allahu Akbar, Pak. Ini pengalaman saya nih, Pak. Waktu di kampung dulu, saya bertemu dengan yang pertama ibu-ibu. Saya panggil dia nenek karena usianya sudah 95 tahun. Tidak ada sakit-sakit. Alhamdulillah, sehat. Saya tanya apa resepnya nih, kok bisa sehat, bisa panjang umur? Cuman satu katanya, rajin-rajin silaturahmi. Pak Haji berapa umurnya Pak Haji? Berapa Pak Haji? Masya Allah, nggak nampak 58 Pak Haji. Nampaknya 15 tahun ini Pak Haji. Kalau saya duduk di situ Pak Haji di samping saya, siapa lah yang paling tua? Pasti jawab saya, boleh, apalagi ompong gigi saya yang bagian bawah. Kalau Pak Haji giginya masih bagus tuh. Inilah fadilah silaturahim Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak Bu. Nah, makanya jangan kita lewatkan kalau terdengar ada acara perkumpulan atau perwiritan. Jadilah kita terdepan untuk bisa dapat hadir dalam acara tersebut. Nggak bakalan rugi kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu berdasarkan hadis Nabi. Dua yang akan kita dapatkan ketika kita hadir ke acara-acara seperti malam ini. Bukan hanya itu saja, banyak. Kita bisa saling kenal. Yang tadinya kita nggak kenal, jadi kenal. Dapat perhatian khusus pula kita. Wallah, dapat perhatian khusus kita. Coba kalau kita nggak pernah kumpul seperti ini, sakit tidak? Siapa yang besok kita? Kalau enggak, kawan-kawan kita yang ada di organisasi. Begitu pula contoh Pak Haji. Coba kalau Pak Haji nggak hadir dia, nggak bakalan kenal Bu Pak sama Pak Haji John. Walaupun dia mau naik, ketika ibu nanti dipanggil namanya, ya, ibu bawa kertas, udah dibisik-bisikkan. Woi, Pak Haji itu orang kita tuh, Pak Haji itu orang kita tuh. Pas dilihatnya mana, Pak Haji itu nggak kenal. Alhasil, kecoblos orang lain. Ini salah satu fadilah orang yang hadir seperti acara kita pada malam hari ini. Itu baru sakit, belum hajatannya, belum meninggalnya. Allahu Akbar. Udah berapa banyak saya lihat Pak Bu, ada satu rumah dipasang bendera putih, ramainya minta ampun. Masya Allah, tabarakallah. Ini orang dari mana-mana nih. Ternyata tuan rumah bilang, apa kata tuan rumah? Alhamdulillah almarhum banyak organisasinya. Itu salah satu fadilah keutamaan orang yang hadir. Tapi mudah-mudahan niat kita hadir ini bukan untuk itu Bapak Ibu, tapi untuk mengharap daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diutamakan. Yang lain itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kajian kita pada malam hari ini, bagaimana cara menggapai kehidupan yang bahagia. Ini kuncinya Bapak Ibu. Ini intinya, bagaimana cara mendapatkan atau menggapai kehidupan yang bahagia. Setiap manusia, siapapun orangnya, pasti dan pasti menginginkan kehidupan yang bahagia. Bahkan yang namanya kehidupan bahagia itu pasti dan pasti dicita-citakan oleh setiap manusia. Bahkan ada satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Doa ini tidak akan pernah lepas kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita sholat di masjid, sholat di musola, sholat di surau atau di langgar, menjadi makmum, mengikut imam sampai sholat kita selesai, tidak mengikut imam ketika membaca doa. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada nggak kira-kira doa ini? Pasti ada. Apa nama doanya? Doa sapu jagat. Apa bunyinya, Bu? Bu? Bunyi doa sapu jagat apa? Walaupun di dalam Al-Quran nggak ada bacaan doa sapu jagat, tapi kita sendiri yang nyebutin sapu jagat. Apa bunyi doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan dunia yang bahagia. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan akhirat pun bahagia. Jadi setiap manusia itu pasti dan pasti menginginkan yang namanya kehidupan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan? Ada 3 resepnya Bapak Ibu. Ada 3 resepnya, ada 3 kuncinya, ada 3 tipsnya. Yang pertama kata Rasulullah SAW, kunci utama dan yang paling utama agar mendapatkan kebahagiaan, ad-daimah fi hukukillah wad-daimah fi hukukil ibad. Kunci utama dan yang paling utama agar mendapatkan kebahagiaan, al-mar'atu solehah. Pendampingnya, istrinya, istri yang solehah. Ini yang pertama. Kunci tips agar mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama yaitu al-mar'atu solehah. Istrinya, istri yang solehah. Istri yang solehah itu istri yang bagaimana Pak Bu? Istri yang solehah itu Rasul katakan ad-daimah fi hukukillah wa ad-daimah fi hukukil ibad. Istrinya mau beribadah kepada Allah, istrinya mau bersosial kepada sesama manusia, istrinya cinta kepada suaminya, istrinya sayang kepada suaminya, ia perhatikan suaminya, pakai bedak untuk suami, pakai lipstik untuk suami, pakai minyak wangi untuk suami. Itulah yang dinamakan mar'atu solehah, istri yang solehah. Bu, sholat Bu, sholat Ibu. Alhamdulillah. Malam ini udah nampak Ibu bersosial. Alhamdulillah. Pakai bedak untuk siapa Bu? Alhamdulillah. Pakai lipstik untuk siapa Bu? Pakai minyak wangi untuk siapa Bu? Alhamdulillah. Kalau seperti itu, pantaslah ibu-ibu dikatakan istri yang solehah. Masya Allah. Insya Allah di dalam rumah tangga akan mendapatkan kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan di dunia, dia juga akan mendapatkan bahagia di akhirat sesuai dengan doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam Al-Qur'an. Ini kadang-kadang Masya Allah tabarakallah, ya. Di rumah nggak cantik dia, kalau pergi baru cantik, ke pasar, ya, cantik, kondangan, cantik. Setidaknya di rumah cantik, di luar pun cantik. Jangan kebalik. Ini di luar cantik, di rumah kayak Pak Lampir. Itu nggak boleh tuh. Keluar pakai baju bagus, ya, pakai baju bagus, penampilannya seperti bidadari. Pas di rumah, Allahu Akbar. Kayak apa itu? Kayak kuntilanak, ya. Kayak kuntilanak. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka beruntunglah seorang suami bisa mendapatkan istri yang solehah.
Sangat-sangat beruntung seorang suami bisa mendapatkan istri yang soleha. Satu lagi Bu, satu lagi, diusahakan kalau memang ibu benar-benar soleha, jangan sampai nanti ketika posting foto di Facebook sendirian. Tuh, upload di Facebook. Ditanya pula, Bu, mana suaminya? Tidak bisa dia jawab. Ya, kalau bisa sama suaminya posting, ya, posting foto di Facebook atau di Instagram, supaya nampak tuh Bu, bahwasanya ibu tuh punya suami. Ini kadang-kadang banyak kali rayuan tuh Bu, Masya Allah, rayuan-rayuan gombal ini. Kalau kuat iman, alhamdulillah. Ini terkadang tak kuat iman pula ini. Ketika dibilang seorang laki-laki, dichat seorang laki-laki, Masya Allah, cantik kali. Apa jawaban ibu? Maaf, sudah ada yang punya. Jangan pula, Masya Allah, cantik kali, alhamdulillah. Jangan pula seperti itu. Mestinya dijawab dengan maaf, sudah ada yang punya. Ini hati-hati nih Bu, hati-hati sekarang nih. Makanya kalau memang benar-benar soleha, itulah tadi harus dijaga. Yang pertama ibadahnya, kemudian bagaimana supaya istri tersebut bisa menyenangkan hati suaminya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan. Tadi istri, sekarang suami. Suaminya suami yang soleh. Suami yang soleh itu suami yang seperti apa? Suami yang soleh itu suami yang taat kepada Allah, suami yang taat kepada Rasul, suami yang bertanggung jawab kepada istri dan keluarganya. Ingat Pak, hak suami terhadap istri itu salah satunya yang pertama, berikanlah istri makan apa yang suami makan. Kalau bapak makan lauknya ayam, diusahakan istri pun makan lauknya ayam. Kalau bapak makan rendang, istri pun diusahakan makan rendang. Apalagi bapak-bapak yang kerja di luar sana, yang dari pagi sampai ke sore di rumah, terkadang enggak pula diperhatikan. Harus kita perhatikan Pak. Tinggalkan biaya atau ditelepon. Ya, mau makan apa dek? Ketika pulang nanti dibawakan apa yang kita makan. Begitu pula ibu-ibu. Walaupun suaminya di luar, harus ada perhatian walaupun sedikit. Setidaknya ditelepon, Mas, Abang, Papa, Ayah, Papi, Pipi, udah makan belum? Udah makan belum? Dijawab, alhamdulillah udah makan. Dedek udah makan, alhamdulillah udah makan juga. Abang tadi makan apa Bang? Oh ya, Abang makan lauk, ikan tadi, ikan baung. Adek makan apa tadi di rumah? Makan sarimi. Makan sarimi. Itu berarti nggak sama dengan apa yang suami makan. Benar Bu? Nggak ada kayak gitu Bu ya? Alhamdulillah, nggak ada jawaban. Ya. Kemudian yang kedua, hak suami terhadap istri. Berikanlah istri pakaian apa yang suami pakai. Suami pakai baju bagus, istri pun harus pakai baju bagus. Kemudian yang ketiga, berikanlah istri tempat tinggal yang baik. Oh jadi Ustaz, agak sedikit memaksa nih Ustaz. Harus punya rumah. Harus. Duit gak ada beli rumah. Gak ada duit beli rumah, kontrak. Carikanlah kontrakan yang baik, yang bagus. Ya. Yang ibarat gak ada lubang-lubang. Ini kadang-kadang kita nih yang laki-laki sering pergi jauh. Ya. Kerja kita dari pagi sampai ke sore atau dari pagi sampai ke malam. Kita tidak tahu Bapak Ibu, mungkin ada yang ngintip-ngintip nanti di luar. Ya,
harus berikan tempat tinggal yang bagus, yang layak, yang disenangi oleh keluarga kita. Intinya yang aman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, yang paling utama diutamakan, berikanlah istri atau keluarga ilmu pengetahuan tentang masalah agama.